Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita sama-sama bisa renungan pagi. Dan sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan perlindungan-Mu buat setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali bisa mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap kami bisa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap makna renungan pagi hari ini dan maksud yang Engkau inginkan buat setiap kami, sehingga kami tahu perdamaian yang sesungguhnya dan kami bisa meninggalkan mindset lama kami untuk mencari sebuah perdamaian dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pada pagi hari ini sesuai judulnya kita akan membahas perdamaian yang sesungguhnya. Yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini adalah di Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, orang yang pertama kali mendapat kabar tentang hal ini adalah para gembala. Gembala di sini kita melihatnya dengan penuh kesederhanaan. Gambaran yang diberikan untuk seorang gembala adalah satu hal yang penuh dengan kesederhanaan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus datang? Hal terpenting bagi dunia malah datang dalam suatu kesederhanaan, lewat suatu hal kesederhanaan, yakni para gembala. Yesus datang dengan kesederhanaan sehingga kita bisa datang kepada Dia di kondisi kita yang seperti apapun. Di ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, setelah gembala-gembala itu mendengar kabar tentang kelahiran Yesus, mereka cepat-cepat berangkat tanpa melihat label diri mereka sendiri, teman-teman. Mereka gak kasih ruang di dalam dirinya mereka tentang siapa mereka, tetapi mereka memberi ruang untuk firman Tuhan agar bisa masuk ke dalam diri mereka, yaitu para gembala. Kita tahu Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita orang percaya. Injil ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa hidup di dalam iman dan menjadi orang yang benar. Injil membuat kita dapat memulai dengan iman. Injil juga yang akan memimpin kita dalam iman. Apakah kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, masih suka menaruh mindset kita di kehidupan kita selama ini dengan melihat status kita, dengan melihat kondisi kita, tanpa melihat bahwa firman Tuhan telah disiapkan untuk bisa memimpin kehidupan kita? Tuhan mau kita melihat pada Injilnya, bukan pada label yang selama ini ada pada kita. Tuhan nggak ngelihat kondisi kita seperti apa, siapa kita, tetapi yang Tuhan inginkan, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita mau datang kepada Dia, kita membuka ruang dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dia ingin Injil yang Dia berikan bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan memimpin kita kepada iman. Kalau ditanya mengapa Yesus datang kepada yang paling hina dalam satu kesederhanaan, sedangkan waktu itu sebetulnya pemerintah di dunianya sangat berkuasa, kenapa Yesus nggak lahir lewat orang-orang besar aja?
Kenapa enggak Yesus kasih kabar ke orang-orang yang besar, orang-orang yang punya label? Yesus lahir dengan mindset yang baru dan benar. Dia ingin memberikan kita pemahaman di dalam kebodohan kita, di dalam segala kekurangan yang kita miliki. Kita nggak mampu memahami bahwa ada Allah yang maha besar, yang turun ke dunia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan kedamaian yang nggak bisa diberikan oleh dunia kepada diri kita. Seringkali kita sebagai anak Tuhan masih mencari label untuk diri kita, masih membuka lebar ruang untuk mencari perdamaian di luar firman Tuhan. Nggak salah kalau kita berusaha untuk mencari kedamaian, misalnya lewat healing kalau anak sekarang bilang gitu kan, atau mau jalan-jalan keluar kulineran, ya bebas lah ya. Itu akan menjadi cara yang khas untuk kita bisa mencari kedamaian buat diri kita. Tapi ketika kita menjadikan itu adalah jalan utama untuk kita bisa mencari kedamaian dan pemulihan di dalam suatu permasalahan kehidupan kita, kita nggak akan dapat kedamaian yang sesungguhnya. Karena perdamaian yang sesungguhnya adalah ketika kita diperdamaikan oleh Allah sendiri. Jadi kita ketika ingin mendapatkan suatu kedamaian atau pemulihan, bukan melihat label kita lagi, bukan melihat label kita lagi, bukan mencari ruang untuk melihat dulu siapa kita di hadapan orang, di hadapan dunia. Tetapi yang kita lakukan adalah membuka ruang selebar-lebarnya untuk Injil yang Dia berikan, untuk Injil yang Tuhan berikan, bisa memimpin kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu bisa mengubah dan memberikan mindset yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mendapatkan perdamaian yang dari Engkau. Biarlah kami bisa mengetahui bahwa setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, semuanya bisa mendapatkan perdamaian dan pemulihan jika dengan Injil yang telah Engkau berikan. Jika kami mau membuka ruang untuk firman-Mu memimpin kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan senantiasa menggenggam erat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.